Episode 13. Terjebak cinta CEO dingin. Mas. Aku pikir kamu tak pulang karena marah padaku, ujar Kinar. Marah? Ya karena aku menolakmu tadi siang dan aku pikir kamu. Apa? Tanya Zaki menatap intens Kinar. Aku pikir Mas mencari wanita lain di luaran sana, ucap Kinar asal. Buang pikiran itu di kepalamu itu Kinar. Aku bukan pria yang suka bermain W4 Nita. Bahkan kamu yang pertama bagiku saat itu, jawab Zaki. Kinar menatap kedua manik coklat milik Zaki. Tak ada kebohongan di sana. Tidurlah. Ujar Zaki menitiga entuh lembut pipi Kinar, lalu melangkah masuk ke walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Kinar mendudukan bokongnya di B1 bir tempat tidur, sembari berpikir apakah keputusan untuk belum melayani Zaki malam ini tepat atau tidak. Gadis itu sibuk dengan pikirannya hingga tak menyadari kehadiran Zaki di hadapannya. Kinar. Ujar Zaki menyentuh bahu gadis itu lembut. Ya Mas. Ada apa? Tanya Kinar yang tampak terjingkat kaget. Aku menyuruhmu tidur, bukan melamun Kinar, ujar Zaki. Aku. Tidurlah. Aku akan tidur di sofa, ujar Zaki mengambil bantal. Mas. Ya. Apa lagi? Tanya Zaki. Jika aku siap malam ini apakah kamu mau berjanji untuk tidak meninggalkanku suatu hari nanti, ujar Kinar. Zaki melempar asal bantal yang ia ambil laku menghampiri sang istri. Jika aku berniat seperti itu untuk apa aku menikahimu, jawab Zaki. Ambillah hakmu malam ini Mas, lirih Kinar. Kamu yakin? Tanya Zaki menatap sang istri yang tampak gugup. Iya, jawab Kinar. Zaki menarik dagu Kinar, hingga pandangan mereka bertemu. Zaki tersenyum tipis lalu merapalkan doa tepat di ubun-ubun Kinar. Zaki merengkuh P1 gang Kinar. Aku berjanji mulai saat ini hanya kamu wanitaku, bisik Zaki mengecup telinga Kinar membuat gadis itu memejamkan matanya. Zaki tersenyum tipis lalu menatap wajah cantik alami Kinar yang tanpa polesan makeup. Pandangannya tertuju pada B1 bir ranum Kinar yang tampak merekah. Pria itu menyentuh pipi Kinar dengan punggung tangannya, dengan begitu lembut membuat Kinar merempat mas P4 ma yang dikenakan oleh Zaki. Perlahan Zaki menempelkan B1 birnya pada B1 bir Kinar melihat reaksi wanitanya itu. Zaki maks B1 bir itu dengan lembut, dan menekan tengkuk Kinar menggunakan tangan kirinya untuk memperdalam C1 umannya. Kamu milikku. Bisik Zaki lalu mengecup leher jenjang Kinar, membuat gadis itu merek tertahan. Sedangkan tangan Zaki mulai bem-4in nakal di titik S3 ensit 1F-nya. Zaki merebahkan tebuh Kinar dengan hati-hati di ran, yang miliknya. Bersiaplah sebentar lagi kamu akan menjadi wanitaku seutuhnya, bisik Zaki membuka P1 Yama yang ia gunakan dan melemparnya asal. Lakukan dengan pelan Mas, jawab Kinar yang sudah pasrah jika malam ini Zaki menyentuhnya. Ya. Malam itu menjadi malam panjang keduanya, pasangan suami istri itu melewati ibadah halal mereka dengan begitu syahdu. Seperti janjinya Zaki melakukannya dengan begitu lembut. Ia ingin sang istri tak bisa melupakan malam ini. Zaki mengusap peluk Kinar lalu membawa Kinar yang sudah memejamkan matanya itu karena kelelahan ke dalam P3 lukannya. Pria itu mengusap punggung P0 los Kinar lalu melabuhkan sebuah kecupan di kening sang istri. Aku berjanji akan belajar mencintaimu, gumam Zaki ikut memejamkan kedua matanya, menyusul sang istri yang sudah masuk ke alam mimpi. Kinar membuka pelan kedua matanya saat merasakan usapan lembut di pipinya. Selamat pagi my wife, ayo mandi setelah itu kita sholat subuh berjamaah, ujar Zaki dengan senyuman lembut. Ya Mas.
Lirih Kinar berusaha bangkit dari tempat tidur sembari mengeratkan selimut yang membalut tubuh polosnya. Mas, apa yang kamu lakukan? Pekik Kinar saat Zaki mengangkat tubuhnya. Membantumu, jawab Zaki membawa Kinar ke kamar mandi. Mandilah. Aku tunggu di luar, ingat jangan lama karena waktu subuh hampir habis, ujar Zaki. Ya mas. Jawab Kinar. Zaki keluar dari kamar mandi dan menggantikan spray dengan yang baru. Setelahnya ia menggelar 2 sejadah sembari menunggu sang istri yang sedang mandi. Tak lama Kinar keluar dari kamar mandi dengan langkah pelan. Ia sudah ditunggu oleh sang suami yang sudah siap untuk sholat subuh berjamaah. Kinar memakai mukenanya lalu sholat mengikuti sang suami selaku imam. Mas, aku masih boleh bekerja kan? Tanya Kinar saat mereka selesai sholat subuh. Tentu. Jawab Zaki. Terima kasih mas, jawab Kinar. Iya. Balas Zaki tersenyum tipis. Oh ya, bisa aku minta sesuatu? Tanya Zaki. Apa mas? Jawab Kinar. Jauhi pria manapun, ujar Zaki. Iya. Mas, jawab Kinar. Episode 14. Kinar buru-buru keluar dari mobil Zaki setelah memastikan tak ada karyawan yang memperhatikannya. Ia segera memasuki lobi sementara itu Zaki menuju basement. Gadis yang sudah menjadi wanita itu langsung menuju kubikelnya. Ia disambut dengan tatapan curiga teman rekan kerjanya karena memakai tas branded. Kin. Gila, ini tas keluaran terbaru? Sumpah harganya itu kalau gak salah 2,5 M, ujar Jenny yang kaget dengan tentengan Kinar. Oh ya. Kemarin lo kemana? Gak ngantor tanpa ngasih kabar lagi? Kebiasaan tahu gak? Tanya Ayu. Oh. Rugi lo kemarin gak ngantor, Pak Zaki bagi-bagi bonus untuk anak staf keuangan, ujar Jenny. Serius? Dalam rangka apa? Tanya Kinar. Katanya Pak Zaki lagi merayakan sesuatu, mungkin doi ulang tahun, jawab Ayu asal. Kin, lo dikasih hadiah bokap lo tas mahal ini? Tanya Jenny. Oh, itu. Kerja-kerja, jangan menggosip, ujar manajer keuangan. Kinar. Kamu kemarin bolos lagi, Ham. Kamu pikir perusahaan milik nenek moyang kamu yang seenaknya saja tak masuk kerja, bentak pria paruh baya itu. Maaf pak. Saya kasih SP1, ujar pria itu lalu melangkah pergi. Kin. Yang sabar ya, ujar Ayu mengusap bahu Kinar dengan lembut. Iya. Jawab Kinar tersenyum tipis. Sementara itu di ruangannya Zaki terlihat marah karena manajernya membentak sang istri. Zaki diam-diam memantau Kinar melalui CCTV yang ada di ruangan kerja wanitanya itu. Sikap tegas sang manajer memang sudah benar, tapi dengan membentak itu tidak dibenarkan. Apalagi dibentak istrinya, Nyonya Muda Iskandar. Adi, tolong minta manajer keuangan untuk menemuiku. Sekarang. Ujar Zaki menghubungi sekretarisnya itu. Tok tok tok. Masuk. Ceklek. Anda memanggil saya pak? Tanya manajer itu. Iya. Silahkan duduk. Jawab Zaki. Ada apa pak? Tanya manajer itu dengan senyuman manis. Kamu membentak salah satu bawahanmu. Tanya Zaki. Pak, saya Mela. Jawab. Ujar Zaki dengan penuh penekanan. Iya pak, itu karena dia kemarin membolos lagi, jawab manajer itu. Tapi tidak dengan membentaknya bukan, ujar Zaki dengan tatapan tajamnya. Maafkan saya untuk itu pak, saya sudah geram dengan kelakuannya. Karena ini sudah keduanya kalinya ia membolos pak, jawab pria paruh baya itu. Cabut SP1 yang Anda berikan padanya, karena kemarin gadis bersama saya, ujar Zaki. Baik pak.
Jawab manajer itu. Silahkan keluar. Dan ia temui HRD setelah ini, ujar Zaki. Lah sudah muak dengan manajer keuangannya itu. Sudah kedua kalinya sang istri disalahkan dan dibentak. Kinar bolos bukan karena keinginannya tapi karena ulahnya. Zaki mengirim pesan pada istrinya itu lalu tersenyum tipis. Ting, Kinar membuka pesan yang baru saja masuk melalui WhatsApp-nya. Mi husband, temui aku saat jam makan siang di ruanganku. Cek. Menyebalkan, gara-gara dia aku kena SP1, gerutu Kinar. Ada apa Kin? Apakah ada masalah? Tanya Rudi yang memperhatikan tingkah Kinar. Ah, tak ada Rat, ini masalah keluarga, jawab Kinar tersenyum tipis. Kinar melanjutkan pekerjaannya kembali karena ia tak ingin lagi mendapat teguran dari atasannya itu. Tak terasa waktu terus berlalu, dan tiba saatnya waktu istirahat, sholat dan makan. Semua karyawan berhamburan keluar ruangan untuk mengisi perut mereka yang sudah lapar. Kin, ke kantin yuk. Ajak Ayu. Kamu duluan aja, aku selesaikan ini dulu, ujar Kinar tak sepenuhnya berbohong. Ayolah Kin. Ujar Rudi mendekati meja kerja Kinar. Maaf Rat kalian duluan aja, aku pesan lewat OB saja nanti, jawab Kinar beralasan. Baiklah. Kita tinggal ya, ujar Rudi. Iya. Sepeninggal rekan kerjanya Kinar mesave pekerjaannya, lalu mematikan komputer dan langsung melangkah pergi menemui Big Boss sekaligus suaminya. Tok tok tok. Masuk. Pak, Anda. Masuklah Kinar, ujar Zaki yang masih duduk di kursi kebesarannya. Kinar masuk dan menutup pintunya ruangan itu. Pak, Mas. Jika kamu lupa Kinar, sela Zaki. Tapi ini kantor, dan Anda atasan saya, jawab Kinar. Zaki berdiri dari duduknya lalu membuka satu kancing jasnya melangkah menghampiri sang istri. Hanya ada kita berdua di sini Kinar, ujar Zaki tersenyum tipis. Iya. Tapi gak enak jika didengar oleh sekretaris kamu Mas, lirih Kinar. Duduklah. Ujar Zaki menarik sebuah kursi untuk Kinar. Kinar duduk dan menatap suaminya yang masih berdiri di hadapannya. Mas gara-gara. Aku sudah menyelesaikannya, ujar Zaki menekan tombol otomatis pada mejanya untuk mengunci pintu ruangannya. Maksudnya? Tanya Kinar. Manajer keuanganmu sudah dipecat, jawab Zaki. Hah? Mas? Kenapa kamu melakukannya? Tanya Kinar. Dia melakukan kesalahan besar yaitu membentak Nyonya Muda Iskandar dan yang kedua ia melakukan pencucian uang, jawab Zaki. Astaga. Lirih Kinar menggeleng tak percaya. Simpan keterkejutanmu itu Nyonya Muda Iskandar ayo ikut aku, ujar Zaki mengulurkan tangannya. Dengan ragu Kinar menyambut uluran tangan Zaki, lalu bangkit dari duduknya mengikuti langkah Zaki menuju sebuah ruangan. Ayo duduk. Ujar Zaki. Mas ini. Kita makan siang bersama, jawab Zaki duduk di hadapan Kinar setelah memastikan wanitanya itu duduk dengan posisi nyaman.